Pemirsa, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE telah menyeret banyak orang untuk berurusan dengan penegak hukum. Undang-Undang ITE pun dinilai mengandung pasal karet yang bisa mengganggu kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Dan berikut ini mereka yang telah merasakan jerat pasal karet serta seluk-beluk Undang-Undang ITE lainnya. Kita simak dalam data dan fakta berikut ini. Kita simak yang pertama, pemirsa. Jerat pasal karet Undang-Undang ITE ini ada beberapa orang yang pernah terjerat. Yang pertama, baru-baru saja Riz Fernandez dan Elwiana Monica 2019, ini bulan Juli kemarin kalau Anda ingat, mereka mengunggah video yang intinya komplain dengan menu yang ditulis di kertas oleh pelayanan dari Garuda Indonesia waktu itu. Dan akhirnya mereka berujung damai. Yang kedua, Baik Nuril, ini tahun 2018, ia dilaporkan ke Polsek SMAN 7 Kota Mataram NTB menyebarkan konten asusila, tetapi berakhir dengan amnesti dari Presiden. Lalu selanjutnya Prita Mulyasari pada tahun 2008, ia dilaporkan RS Omni Internasional Alam Sutra Tangerang karena mengunggah keluhan atas pelayanan pihak rumah sakit. Selanjutnya kita simak, pemirsa. Fakta bicara selanjutnya kita akan simak. Jerat pasal karet Undang-Undang ITE ini, jumlah netizen yang terjerat Undang-Undang ITE periode 2016-2019, artinya 3 tahun belakangan. Tahun 2016 ada 83 kasus yang dilaporkan, lalu tahun 2017 52 kasus, tahun 2018 29 kasus, dan hingga Juli kemarin ini ada 12 kasus yang dilaporkan atau diadukan ke pihak kepolisian terkait dengan Undang-Undang ITE. Selanjutnya, pemirsa, kita simak selanjutnya, jerat pasal karet Undang-Undang ITE. Ini ada beberapa pasal yang dianggap karet atau sebenarnya tidak jelas dari Undang-Undang ITE. Yang pertama ini adalah pasal 27 ayat 3 sebanyak hampir 50%. Lalu pasal 28 ini juga 16%, pasal 29, pasal 27 dan yang lainnya ini sebanyak 29%. Artinya memang adalah PR bersama ataupun PR pembuat undang-undang bahwa untuk menjelaskan lagi apa sebenarnya yang dimaksud dengan pasal-pasal ini. Karena banyak pasal yang sebenarnya diartikan tidak jelas atau ambigu. Nah, pemirsa, itulah tadi pemaparan fakta bicara pada pagi hari ini. Kita langsung ke pembahasannya bersama Kevin Ega. Silahkan. Ya baik, terima kasih atas informasinya dalam Fakta Bicara Ajeng Kamarati. Pemirsa, seorang warga negara bernama Hendra Hendrawan membocorkan dugaan praktik jual beli data pribadi dan akibatnya Hendra disebut akan dilaporkan Dirjen Dukcapil ke polisi dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Pencemaran nama baik sering digunakan untuk memenjarakan orang lain. Masih perlukah pasal tersebut? Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, mengapa pasal tersebut sering disalahgunakan? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, Damar Juniarto, yang telah hadir bersama kami di studio. Pak Damar, selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi, Egan. Telah hadir bersama kami. Pak Damar, bisa dijelaskan dulu untuk saudara Hendra ini tidak dikasusin lah akhirnya ya? Ya, saudara Hendra ini sebetulnya masuk dalam whistleblower ya. Kalau dalam istilah kami itu orang yang sebetulnya harus dilindungi, karena dia mengungkap sebuah praktek pidana, praktek kejahatan, dan dia sampaikan ke publik lewat yang dia pilih adalah medium Twitter. Iya, betul. Nah, kalau sebetulnya kalau dari sisi whistleblower menyampaikan, dia tidak bisa diposisikan sebagai tersangka atau kena pasal apapun lah ya. Dengan katanya dia yang melaporkan, kok malah dia yang Iya betul, kan logikanya kan dia whistleblower gitu, harusnya dilindungi. Tapi kemarin kita dengar bahwa ada berita-berita bahwa dia akan disangkakan dengan pasal pencemaran nama baik. Nah, ini kita sudah luruskan. Saya sendiri dan Hendra kemarin ketemu dengan Dirjen Dukcapil Pak Zudan Arif, bertanya apakah betul ada pelaporan seperti itu, dan ternyata dijawab tidak ada. Tidak ada. Jadi sebetulnya diluruskan oleh Pak Dirjen Dukcapil, yang dia laporkan bukan orang tapi peristiwa. Ada peristiwa penjualan jual beli KTP dan KK lewat media sosial, dan itu yang diminta Bareskrim untuk bergerak. Untuk Hendra sendiri dilindungi kan pasti Pak Damar ya? Dilindungi. Nah, baik. Ya, mungkin saya sedikit cerita efeknya ya. Kita kan baru dapat kabarnya kemarin kepastiannya, tapi peristiwa ini sudah membuat Hendra dan keluarganya merasa sangat ketakutan. Karena nggak merasa salah begitu. Nggak merasa salah, Hendra nggak merasa bersalah waktu dia sampaikan ke orang tuanya, ibunya udah nyaris pingsan. Ini kan bicaranya konteks umumnya adalah Undang-Undang ITE nih, Pak Damar. Menurut Anda, apakah Undang-Undang ITE ini lebih banyak manfaat atau mudaratnya sebetulnya? Iya, berkaca dari kasus Hendra aja ya. Kalau kita mendengar ada seorang whistleblower kemudian dituntut pakai Undang-Undang ITE, apa yang akan terjadi kira-kira?
Satu ke orangnya sendiri, kan dia akan merasakan kok saya direpresi ya, kok saya mau menyampaikan ini kok malah mau menyampaikan kebenaran tapi malah diserang. Jadi dia mundur. Nah, efek yang lainnya adalah dampak sosialnya. Unintended consequences-nya adalah whistleblower lain akan juga merasa yang sama. Mereka jadi nggak mau melakukan whistleblower, jadi nggak mau mengungkap kebenaran gitu jadinya. Yang kita sebut dengan chilling effect. Ada efek jeri. Orang itu bicara benar diginiin, gimana nanti saya? Jadi itu akan punya dampak panjang. Tapi kan kasusnya juga banyak Pak Damar. Maksudnya ada baik Nuril, kemudian yang kemarin. Kalau kita lihat kategorinya, yang kurang lebih mirip seperti whistleblower kan narasumber. Jadi kita di 2013 misalnya ada yang disebut dengan efek krisis narasumber. Di mana narasumber di Makassar, di Sulawesi Selatan itu merasa takut kalau menyampaikan sesuatu tuh nanti dia takutnya dikenakan tuntutan Undang-Undang ITE. Nah, meluas dari itu, bagaimana kita melihat efek dari pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE, ternyata pihak atau kelompok-kelompok orang yang terkena dampak dari Undang-Undang ITE itu lebih besar dari itu. Ibu rumah tangga sekarang misalnya bermasalah dalam keluarga dengan suaminya, dia juga bisa dituntut dengan pasal yang lain. Atau misalnya pada kasus baik Nuril, dia adalah korban pelecehan seksual. Itu juga punya dampak pada korban-korban pelecehan seksual yang lain. Yang kita tahu sendiri, waktu dia menceritakan aja mungkin sudah dapat stigma sosial dari masyarakat. Lalu kemudian dia bisa dapat cemoohan dan lain sebagainya. Nah, di sisi Ibu Baik Nuril kan malah dia di penjara. Kan itu menjadi satu momok tersendiri dan membuat orang untuk juga cemas kalau dia menyampaikan sesuatu. Jadi sejauh ini lebih banyak ruginya? Sejauh ini saya lihat lebih banyak tidak memberi dampak positif buat kemajuan demokrasi. Itu satu. Pak Damar, tapi kan begini, yang menyampaikan kebenaran memang harus dilindungi. Tapi kan kalau di media sosial banyak juga yang menyampaikan kebohongan. Orang-orang ini kan memang juga harus dijerat dengan hukum. Jadi solusinya yang baik bagaimana ini? Apakah memang Undang-Undang ITE harus dihapus atau direvisi supaya kemudian betul-betul berlaku adil? Bagaimana solusinya? Orang bersalah harus dihukum, betul kan? Tapi tindak pidananya harus jelas. Jadi yang bersalah itu yang seperti apa? Apakah ketika kita mengeluarkan suara kita langsung bersalah? Kan tidak. Harus dipilah-pilah. Jadi kalau dia bersalah karena tindak pidana yang sangat jelas, rigid, itu kita support. Nah, perumusan yang tidak baik dalam pasal-pasal karet Undang-Undang ITE ini yang membuat ini jadi tidak bisa membedakan mana orang yang mengekspresikan, menyampaikan kebenaran dengan orang yang ngawur tadi ya. Itulah kenapa akhirnya disebut karet begitu ya, bisa ditarik kemana-mana. Karena itu sifatnya disebut karet. Dia mudah sekali disalahgunakan. Tinggal tergantung siapa yang melaporkan. Nah kan kalau lihat ke belakang misalnya, tadi ada data yang sangat baik disampaikan, kebanyakan pelapor itu pejabat publik. Atau orang-orang yang punya kekuasaan, misalnya tadi kepala sekolah gitu, berhadap bawahan, kan berarti kan ada ketimpangan kekuasaan asimetrik gitu ya. Nah kalau kayak model seperti ini sudah hampir pasti ketika dia diproses, orang yang lemah itu lebih mudah dipenjarakan. Nah ini yang harus dilihat ketika para pembuat kebijakan mereview tentang Undang-Undang ITE. Tolong dilihat juga aspek lain. Ada yang miss atau ada yang tidak dilihat pada saat perumusan revisi Undang-Undang ITE di tahun 2016. Saya ingat waktu itu pemerintah hanya berhenti pada bagaimana mengurangi dampak orang di penjara. Sehingga yang direvisi hanya pasal pidananya, ancaman pidananya. Tapi ayatnya tidak. Itu karena tidak melihat, dia hanya melihat soal penerapan. Padahal kalau menurut SafeNet itu persoalannya ada 3 lapis, Mas Edan. Yang pertama itu adalah tentang perumusan pasalnya yang kurang tajam, sehingga tadi bisa karet. Lalu kedua, tentang penerapannya sendiri memang banyak aparat kita yang kurang paham. Teknisnya kan harus ada forensik digital, lalu prasyarat lain-lain yang harus dipenuhi. Dan yang ketiga adalah dampak sosial yang muncul. Nah sekarang kita menghadapi pada dampak sosialnya. Sudah terjadi, sudah dampak cukup banyak. Sosialnya sudah cukup banyak. Saya rasa ini sudah harus dilihat lagi. Dengan cara apa? Dicabut gitu pasal-pasal karetnya. Tidak bisa terus-menerus dia ada di situ, karena kalau ada di situ
akan menciptakan ketidakpastian hukum. Jadi dicabut saja lebih baik? Dicabut saja, bukan berarti tidak orang-orang yang bersalah tidak dihukum. Ada mekanisme hukum lain yang bisa menjerat mereka. Kita masih punya KUHP, pidana kita masih bisa digunakan, atau pada persoalan pasal pencemaran nama, kita ada mekanisme perdata. Untuk menjerat orang-orang di media sosial yang menyebarkan kebohongan, itu bisa dijerat dengan pasal lain, tanpa harus undang-undang ITE? Betul, ada dalam KUHP. Nah, kalau kita lihat isi revisi undang-undang itu maksudnya apa sih? Isinya kan lebih banyak menyandarkan lagi pada KUHP. Pencemaran nama tidak bisa berdiri sendiri hanya menggunakan undang-undang ITE, tapi harus dengan KUHP. Kalau hanya direvisi, kalau misalnya disebutkan ada beberapa frasa, misalnya di pasal 27 ayat 1 yang mungkin multitafsir, hanya kalimat yang diganti tapi undang-undang ITE-nya tetap ada, bagaimana menurut Anda? Undang-undang ITE judulnya aja ya, informasi dan transaksi elektronik. Jadi sebetulnya maksud pertamanya adalah mengatur tentang perbankan, mengatur tentang informasi yang berkaitan dengan infrastruktur informasi, IT. Jadi dia tidak untuk di awal-awal tidak untuk mengatur tentang tindakan-tindakan pidana yang seperti yang kita punya masalah sekarang. Orang kemudian jadi hanya bicara undang-undang ITE, tidak bicara pasal-pasal lainnya, padahal pasal-pasal lain itu justru yang lebih pokok. Pasal ini kan pasal-pasal selundupan di dalam perumusannya dulu. Pak Damar, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Pagi Berantas. Selamat pagi.